Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam saudaraku ya. Sapa Alkitab dalam 5 menit. Nah, walaupun saya di luar kota, tapi tetap semangat. Salam. Hanya 5 menit saja kita mau menyapa Alkitab, sehingga makin kita mengerti. Dan saudara dalami lagi, pelajari lagi, saudara akan mendapatkan banyak-banyak permata. Dan saat kita taat, hidup kita berubah saudaraku ya. Kita baca Kejadian 1 ayat yang ke-10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik ya. Ini masih dalam hari ketiga penciptaan Allah, saudaraku. Tanah kering itu darat, dry land earth, kata bahasa Inggrisnya. Dry land earth. Nah, kumpulan air itu laut. Allah menamainya begitu dan itulah adanya. Apa arti semuanya ini, saudaraku? Kita harus tahu bahwa ada perbedaan jelas antara darat dan laut. Kita sudah belajar video yang lalu. Darat ini cerita tentang apa? Orang-orang yang diselamatkan. Laut ini cerita tentang apa? Orang-orang dunia, kumpulan orang dunia. Dan kita mau berlaku sesuai jati diri kita. Tanah kering itu darat. Darat itu apa? Jadi dirinya anak-anak Allah yang sungguh-sungguh mencintai Allah, Kristen, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mengiring Yesus keputusanku dan mau dipisahkan dari laut, dari kumpulan orang-orang dunia yang kumpulan kebanyakan dosa. Kita mau dipisahkan, kita tidak mau lagi ikut dalam dosa. Nah, 2 Korintus 6 ayat yang ke-17 mengatakan apa, saudaraku? Pisahkanlah dirimu. Nah, ini saudaraku, orang-orang yang menjadi milik Allah itu dipisahkan. Dan tempat tinggal kita di mana? Di darat. Nah, harus diasinkan kalau tinggal di darat, saudaraku. Karena saat kita percaya Tuhan Yesus, roh kita ditebus oleh darah Yesus, kita diselamatkan. Tapi tubuh kita penggenapannya belum, saudaraku. Penggenapan tubuh kita, tebus tubuh kita itu nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dan itu kita tidak bisa berdosa lagi. Wah, saat ini tubuh daging masih condong kepada dosa, tapi roh kita sudah ditebus, sehingga roh kita berperang melawan tubuh daging. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 ada pertentangan. Dan kita mau perangi, saudaraku. Jangan kasih makan tubuh daging, roh yang terus dikasih makan, sehingga roh kita kuat. Dikasih makan dengan cara apa? Asinkan dengan firman Tuhan, suka berdoa, dipimpin Roh Kudus, suka beribadah, setia pikul salib, saudaraku, setia melayani Tuhan, dan sukalah memuji Tuhan, sehingga roh kita tetap kuat. Dan tapi tubuh daging jangan diberi makan dengan tontonan-tontonan cabul, dengan hal-hal yang berbau dosa. Jangan, saudaraku. Sehingga roh kita kuat, daging lemah, kita kalahkan daging, saudaraku. Dan rohani terus bertumbuh, sehingga kita bisa mengatakan no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sekali berada di darat, selamanya tetap berada di darat. Tidak mau kembali ke laut, tidak mau kembali kepada dunia, tidak mau kembali kepada perhambaan yang lama. Galatia 3:3. Adakah engkau sebodoh itu, maka engkau mengawali dengan roh tapi mengakhirinya dengan daging? Jangan, saudaraku ya. Tidak ada kata kembali ke laut. Kita tetap tinggal di darat sampai masuk dalam sorga yang kekal. Nah, ini saudaraku ya. Dan Allah melihat semuanya itu baik. Ketegasan itu baik. Ada komitmen itu baik, saudaraku. Jadi diri kita Kristen. Jadi diri kita di darat, bukan di laut. Jangan berdiri di dua kaki, saudaraku, tapi tegas. Saya mengikut Kristus dan selamanya tetap mengikut Kristus. Tidak ada daerah abu-abu. Semuanya harus dibatasi dengan firman. Firman Tuhan bilang iya, kita ikut. Firman Tuhan bilang tidak, kita tidak ikut. Nah, ini saudaraku ya, untuk Kejadian 1 ayat yang ke-10. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam.